Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi 10 latihan soal HOS untuk drilling soal persiapan TIU tes SKD CPNS tahun 2024 untuk VAT yang kedua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum drilling soal TIU. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan kupas dulu sedikit tentang TIU numerik. Kemampuan numerik adalah bentuk soal TIU yang mengukur peserta tes dalam hal hitungan angka-angka dan untuk mengetahui seberapa baik seseorang dapat memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka serta seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan menyelesaikan masalah dengan angka-angka. Untuk tipe-tipe soal dalam numerik ini ada operasi hitung pecahan, deret angka, perbandingan senilai atau terbalik, perbandingan kuantitatif, dan juga soal dalam bentuk analisis data tabel. Untuk drilling soal kali ini aku akan share ada 10 soal yang berkaitan dengan soal TIU numerik. Soal yang pertama adalah soal berhitung sederhana. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 di sini ada 0,25. Kita tulis lagi 0,25 dibagi 3/2 dikali 0,66 ditambah 0,125. Untuk mempercepat penghitungan dalam numerik sederhana ini, teman-teman harus mengingat ya beberapa hal yang dikonvert ke bilangan pecahan. Jadi ada beberapa angka yang harus teman-teman langsung tahu ketika diubah ke dalam pecahan supaya mempermudah teman-teman. Seperti ini, kita convert semuanya ke pecahan biasa dulu untuk mempermudah penghitungan. 0,25 ini kalau dibuat ke dalam pecahan jadi 1/4 dibagi 3/2 ini masih kita tulis 3/2 dikali 0,66. Kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/3 ditambah 0,125 ini kita rubah ke pecahan biasa jadi 1/8. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, 0,125 ini kalau dibuat ke pecahan jadi 1/8. 0,66 jadi 2/3, 0,25 ini yang paling mudah ya, jadi 1/4. Nah, selanjutnya ini bisa kita operasikan dulu yang kalinya, ini bagi, ini bagi, ini bagi. Berarti semuanya sisa 1 kali 1 yaitu 1. Jadi 1/4 dibagi 1 ditambah 1/8. Berarti 1/4 dibagi 1 dapat 1/4 ditambah 1/8. 1/4 ditambah 1/8 kita samakan dulu penyebutnya jadi 2/8 ditambah 1/8. Jadi 3/8. 3/8 ini karena di jawabannya dalam bentuk desimal maka kita bisa langsung bagi 3 bagi 8. Atau teman-teman yang sudah menghafal ya atau hafal dengan perubahan atau convert dari si 3/8 ini sama saja dengan ya C ya jawabannya yaitu 0,375. Jadi 3/8 itu sama saja dengan desimalnya 0,375. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C. Untuk teman-teman yang meng-screenshot dipersilahkan. Soal nomor 2 adalah tipe soal numerik dalam bentuk deret. Kita tulis ulang di sini angka-angkanya ada 2, 3, 5, 8, 12 dan bilangan setelahnya ini berapa? Dari 2 ke 3 itu ditambah 1. Dari 3 ke 5 ditambah 2. Dari 5 ke 8 tambah 3. Berarti bedanya itu bertambah 1. Gitu. Jadi bedanya ini bertambah lagi 1. Jadi dari sini 1, 2, 3, dari sini ke sini ditambah 4, berarti dari sini ke sini akan ditambah 5. 12 ditambah 5, hasilnya berapa? Ya, 17. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3 masih soal deret. Kita tulis lagi ada 1, lalu ada 1 lagi, ada 2, ada 3, ada 5,
ada 8 dan bilangan yang akan kita cari. Kalau teman-teman kesulitan untuk melihat perbedaannya dalam bentuk baris seperti ini, teman-teman bisa pecah satu persatu. Kayak ini, 1 ditambah berapa jadi 1. Berarti kan ini ditambah 0 ya. Nah, 1 ke 2. 1, di sini ada 1, tiba-tiba jadi 2. Berarti kan 1 ditambah 1. Di sini ada 2, tiba-tiba jadi 3. Berarti tambah 1. Ini 3, jadi 5. 3-nya dipakai lagi. Jadi dari sini dipakai lagi, baru ditambah berapa jadi 5. Berarti tambah 2. Berarti kuncinya yang mana? Hasilnya itu kita pakai lagi untuk apa? Untuk ditambahkan. Penambahnya yang mana? Yang ini nih teman-teman. 1 ini jadi penambah. 2 ini jadi penambah. Kita coba ya. 5 ditambah 3 tentunya jadi 8. 3-nya dari mana? Dari sini. Berarti 8 ini kita pakai lagi ditambah. Penambah ini ambil dari mana? Dari sini juga. Yaitu 5. 8 tambah 5 berapa? 13. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawaban nomor 3 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 10 hari jika diselesaikan oleh 56 orang. Berarti di sini ada hari dan juga ada jumlah orang. 10 hari akan diselesaikan oleh 56 orang. Jika pengerjaan akan dipercepat 2 hari. Yang tadinya 10 hari jadi 8 hari. Berarti di sini 8 hari. Maka banyaknya pekerja tambahannya yang akan kita cari adalah berapa? Ini masuk ke dalam soal TIU dalam bentuk perbandingan berbalik nilai ya. Nah, langsung saja kita buat perbandingannya. Jadi 10 per 8 sama dengan N per 56. Untuk mencari N, berarti N sama dengan 10 per 8 dikali yang ini nih, 56. 56 kita coret dengan 8, dapat 7. 7 kali 10 sama dengan 70. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tambahan. Berarti kita kurang saja 70 kurangi 56. Hasilnya berapa? Ya, 14 orang. Jadi jawabannya yang mana? Yang C, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5, terdapat sebuah proyek yang sangat besar dan melibatkan hingga 300 pekerja. Di sini ada pekerja, jumlahnya adalah 300. Rencananya, proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 100 hari. Berarti ini waktunya, yaitu 100 hari. Jika pekerja ditambah 200 orang, nah kebalikan dari soal sebelumnya. Sekarang pekerjanya sudah tahu ditambah gitu. Berarti 300 ditambah 200. Karena di sini ditambah ya, ditambah 200 orang. Maka waktu penyelesaiannya jadi berapa hari? Berarti perbandingannya 300, ini kita buat N dulu. 300 per 500, 500 dari 300 tambah 200 ya. Sama dengan N per 100. Maka N sama dengan 300 dibagi 500 dikali 100. Ini coret, 100 bisa dibagi 5 dapat 20. Berarti N 3 dikali 20 sama dengan 60 hari. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6, Pak Andi sedang membangun rumah. Dia memiliki 8 pekerja dan akan selesai dalam waktu 30 hari. Masih soal dalam bentuk perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ada pekerja dan juga waktunya. Dia punya pekerja sebanyak 8 pekerja dengan waktu penyelesaian yaitu 30 hari. Pak Andi ingin prosesnya dipercepat menjadi 15 hari. Berarti waktunya jadi 15 hari. Banyaknya pekerja yang harus nih ditambahkan. Jadi hati-hati ya kalau ada ditambahkan. Berarti nanti tidak menggunakan full hasil perbandingannya. Jadi harus dikurangi dengan yang sudah ada gitu.
Oke, ini kita kasih N, berarti N per 8 sama dengan 30 per 15. Maka N sama dengan 30 dibagi 15 dikali 8. 30 bagi 15 dapat 2, N sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Yang dicari adalah tambahannya, berarti 18 dikurangi yang sudah ada berapa? 8. Hasilnya 10 orang. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 6, dipersilahkan. Soal nomor 7, Adi akan pergi ke rumah Rida untuk kerja kelompok. Jarak dari rumah Adi dan rumah Rida adalah 20 km. Berarti di sini J atau jaraknya adalah 20 km. Untuk menuju rumah Rida, Adi akan menggunakan sepedanya yang memiliki kecepatan yang cukup cepat. Jika Adi berangkat pukul 09.00 dengan kecepatan detiknya sama dengan 10 km dan beristirahat selama 30 menit. Jam berapa Adi sampai ke rumah Rida jika dia tadi berangkat jam 9? Berarti kita harus nyari waktu. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 20 km dibagi kecepatannya 10 km per jam. Berarti 20 dibagi 10. Coret-coret, 2 bagi 1, 2 jam. Nah, tadi istirahat katanya selama berapa? 30 menit. Berarti waktu total 2 jam ditambah istirahat. 2 jam ditambah 30 menit. Berarti waktunya 2 jam 30 menit. Berarti kalau berangkat dari 09.00 akan tiba, berarti jam 9, jam 10, jam 11, 11.30, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 7, dipersilahkan. Untuk soal nomor 8, Ardi adalah seorang kakak yang memiliki satu adik. Saat ini, usia adiknya 5 tahun lebih muda darinya. Jadi, kita misalkan dulu, misal usia dari Ardi, kita misalkan A, lalu usia adiknya adalah B. Kita baca lagi, saat ini katanya usia adiknya 5 tahun lebih muda darinya. Jadi, Ardi itu sama dengan usia adiknya ditambah 5 tahun. Atau bisa juga usia adiknya adalah usia adik dikurangi 5 tahun. Jadi boleh ya teman-teman mau menggunakan salah satu ini. Lalu, jika saat ini Ardi berusia 10 tahun. Nah, Ardi itu sama dengan 10 tahun. Yang ditanyakan usia saudari Andi 5 tahun ke depan. Nah, usia Adi itu sekarang 10 tahun, berarti usia Adi 5 tahun yang akan datang berapa? 10 ditambah 5, yaitu 15 tahun. Nah, kalau 5 tahun ke depan, usia Adi itu 15 tahun, berarti usia adiknya ini berapa ya, teman-teman? Dengan perbandingan, dengan menggunakan keterangan yang ini ya. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis jawabannya di komentar ya. Nanti aku cek dan aku spill untuk jawaban nomor 8 ini. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada 8 soal dan juga trik menjawab soal TIU untuk drilling soal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar drilling soal TIU. Thank you udah nonton dan dadah!